Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Senang sekali saya bersama Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky, kalau Anda sempat amati di media sosial dan terutama ini di grup-grup WhatsApp ya, mood publik kita ini sekarang sedang diliputi kemarahan. Padahal kan sedang bulan puasa yang harusnya bisa lebih banyak menahan diri. Apa sungguhnya yang terjadi dengan bangsa ini? Ya betul, Harto. Saya memperhatikan sekarang banyak orang yang marah pada isu. Jadi kemudian jadi debat di medsos terutama. Padahal sebetulnya ada peluang kita untuk berdiskusi, peluang kita untuk sedikit meneduhkan kemarahan dan spontanitas untuk berkomentar. Itu pentingnya yang sering FNN terangkan, diperlukan semacam komunitas berpikir, diperlukan semacam ruang di mana percakapan itu dihasilkan oleh pertengkaran yang masuk akal tuh. Tapi memang kita tahu bahwa publik lebih banyak mengkonsumsi analisis dari dari algoritma tuh. Jadi algoritma selalu ingin menampilkan sesuatu di dalam suasana kontroversi, tetapi tidak ada pembahasan yang mendasar. Akibatnya kita sekedar mengkonsumsi isu dan tidak memproduksi analisis terhadap isu itu. Nah, kedangkalan-kedangkalan ini juga yang sedang berkembang, baik di kalangan pengamat atau bahkan lembaga survei yang tidak mau mengulas lebih dalam hasil surveinya itu, seolah-olah dengan data itu memungkinkan orang mengambil keputusan. Ya, data ya tetap data, tetapi tugas dari intelektual, akademisi, termasuk lembaga survei adalah memperlihatkan sesuatu melampaui data supaya menimbulkan kuriositas bagi pembaca untuk meneliti data itu. Jurnalisme juga seperti itu sekarang ditampilkan tanpa semacam visi itu. Padahal jurnalisme adalah upaya untuk memvisionerkan satu berita, memvisionerkan satu peristiwa. Jadi tanpa visi, jurnalisme itu sekedar public relation, bukan public opinion. Di situ bedanya tuh. Kalau kita ingin memproduksi public opinion, maka mesti ada perdebatan publik. Public relation tidak memerlukan perdebatan karena di satu arah tuh. Jadi itu bedanya antara public relation, yaitu keinginan untuk memperkenalkan seseorang, dan public opinion yang dasarnya adalah perdebatan tentang siapa orang ini. Jadi itu intinya tuh. Nah, kita mulai melihat bagaimana netizen kita tuh sebagian terjebak di dalam kenikmatan membaca algoritma tanpa berupaya mendalami di belakang itu ada problem apa. Para analis juga gandrung untuk bertengkar, tapi begitu disodorkan sesuatu yang lebih substantif untuk dibahas itu langsung menganggap bahwa ya yang penting kan isu di depan kita. Iya, isu di depan kita itu dihasilkan oleh isu di belakangnya. Isu di belakangnya dikendalikan oleh satu struktur berpikir tertentu, entah itu kepentingan bisnis, kemudian kapital atau kepentingan untuk berbeda pendapat. Jadi sekali lagi, kapasitas kita untuk membaca isu sekarang hanya sekedar sensasi. Keinginan untuk berkomentar di sosial media juga sekedar supaya terlihat bahwa dia punya komen itu. Ini bahayanya sebuah negara yang serba sekedar. Nah, mereka yang serba sekedar ini sebetulnya tidak boleh ada di dalam lembaga-lembaga publik. Tidak boleh, artinya mereka sendiri yang mesti menyadari bahwa kami baru dalam posisi sekedar, jadi ngapain ikut-ikut komen walaupun dikendalikan oleh algoritma. Jadi kita mau coba lihat kesempatan bagus bagi negeri ini untuk membongkar kembali kemampuan kritisisme. Nah, itu pentingnya demokrasi itu dihasilkan secara mendasar, jangan dikendalikan hanya demi pembenaran kekuasaan. Yang juga sangat memprihatinkan, kalau kita amati, kalau tadi Anda bicara soal opini, nah, apakah itu berasal dari organisasi kemasyarakatan, dari para aktivis, bahkan para akademisi itu mulai kehilangan orisinalitas atau bahkan genuisitas gitu ya, nggak genuine gitu. Karena apa? Tampak sekali, banyak sekali opini-opini yang bertebaran itu syarat dengan kepentingan di balik opini itu tersebut ya. Ya, banyak OKP yang nunggu rezeki dari para pebisnis dengan menjual isu. Banyak aktivis juga yang menghasilkan
atau memperoleh penghasilan dengan sekedar berkomentar karena tahu bahwa komentarnya itu begitu disebutkan bahwa dia aktivis ini, dia bagian dari organisasi itu, maka seolah-olah argumennya bermutu tuh. Tapi kita tahu bahwa itu jualan aja kan. Jadi mengendalikan keinginan untuk tampil itu sebetulnya penting supaya kita bisa filter dari diri sendiri itu. Kalau tidak punya argumen, ngapain ikut bertengkar di wilayah yang membutuhkan argumen? Kalau Anda punya sentimen, ya udah pamer itu di wilayah di mana sentimen diperlukan. Jadi sekali lagi, bagian-bagian yang merupakan kepentingan publik tidak dianalisis lagi karena publik tidak punya kesempatan untuk mengevaluasi. Demikian juga para komentator yang tiba-tiba masuk di medsos, wah si ini dulu begini, kenapa dia sekarang begitu tuh. Jadi itu dia udah punya ide fix di kepalanya bahwa kalau si ini begitu dulu, maka hari ini dia mesti begitu juga. Kan itu konyol sebetulnya kan pandangan itu. Padahal semua pertarungan pikiran argumentatif dasarnya adalah teks di kepalanya dan konteks yang sedang dia hadapi. Jadi itu yang tidak ada di negeri ini. Teks berhamburan, konteks dilupakan, akibatnya ngaco di dalam komentar itu yang mungkin satu waktu kita perlu kasih kursus retorik, kursus logik supaya sungguh-sungguh ada peradaban dalam perdebatan di sosial media. Nah, kita belum masuk ke situ atau mungkin tidak sampai di situ karena terburu berhadapan dengan kenikmatan untuk pencet-pencet tombol dan begitu sering kita lihat bagaimana komentar itu nggak ada hubungan dengan apa yang dibicarakan tuh, tapi sekedar untuk memperlihatkan bahwa dia berguna tuh, dan sangat mungkin yang berguna itu sebetulnya cuma bots doang itu, jadi mesin yang dirancang untuk menghalangi percakapan yang bermutu, dan percakapan yang bermutu pasti hanya mungkin dilakukan dengan kejujuran berargumentasi, dan argumentasi hanya mungkin efektif kalau ada lawan argumentasi, dan lawan argumentasi hanya boleh ada kalau masing-masing peserta di dalam ruang publik itu punya kesamaan atau kapasitas untuk menyusun argumen. Kalau seseorang karena sebetulnya status kesolehannya lebih tinggi dari yang lain, maka dia merasa bahwa argumen dia harus diterima tuh. Demikian juga kalau seseorang ada di dalam status ekonomi sosial atau ideologi yang dianggap mayoritas, maka yang minoritas nggak dianggap. Kebenaran nggak begitu, bahwa semua orang diukur berdasarkan kapasitas dia membuat argumen. Tidak ada ukuran lain, mau soal etnis, kedudukan ekonomi, nggak ada soal di situ. Dungu ya dungu. Itu hasil pembacaan saya terhadap mereka yang berupaya untuk chip in, untuk ikut serta di dalam percakapan publik, tapi tanpa kemampuan atau tanpa kapasitas metodologi, termasuk banyak para dosen. Mumpung kita ngomongin opini ya, kan belakangan ini kalau Anda juga, tapi kan saya tahu Anda nggak terlalu memperhatikan medsos, tapi sekarang ini yang menggunakan medsos atas nama Anda itu makin banyak, Bung Rocky. Kalau sebelumnya di X, Instagram, bahkan beberapa hari lalu saya dikirimi oleh seorang sahabat itu akun thread ini ya, atas nama Anda ini. Biasa namanya ada yang Rocky Gerung Official, ada yang underscore dan sebagainya, begitu-gitulah ya. Jadi pokoknya asal ada nama Rocky Gerung. Sementara akun Anda sendiri yang terkait dengan FNN ini kan karena sudah dibajak oleh akun-akun yang lain, sudah namanya sudah digunakan, ya terpaksa kita menggunakan Rocky underscore Gerung underscore official. Ya terpaksa seperti itu. Padahal mestinya kan kita Rocky Gerung Official, mestinya itu yang milik kita gitu. Dan konyolnya ini akun-akun ini kemudian disebar kemana-mana dan bahkan dikutip oleh di sejumlah media online. Nah kalau jadi sebuah media online itu kan kemudian link-linknya juga menyebar kemana-mana dan itu dianggap merupakan pendapat Anda. Dan ini kan kita tahu masih ada tokoh publik yang tersinggung dengan pernyataan Anda gitu. Ada yang kemudian, untung sekarang orang udah nggak mau melapor-laporkan Anda lagi ya, udah capek kali ya. Fenomena atau gejala apa ini sesungguhnya yang terjadi pada bangsa kita? Iya betul Bung Hersu, begitu banyak quotation yang beredar memakai nama saya di sosial media. Padahal saya nggak punya sosial media, saya nggak punya X, nggak punya Instagram, nggak punya apalagi Facebook. Saya cuma punya FNN yang saya terangkan karena percakapan dialektik dengan Bung Hersu sendiri itu. Jadi mereka
memanfaatkan nama saya tuh. Ada Instagram yang bahkan jualan obat kuat, 1 juta followersnya. Ada Instagram yang atau apa TikTok apalah itu, yang setiap hari memposting quotation seolah dari saya, karena mereka pelajari cara saya membuat quotation itu. Yang ada soal sebetulnya tuh kalau itu produktif untuk menghasilkan percakapan demokrasi. Tapi itu juga menunjukkan bahwa banyak kepalsuan. Mungkin ada yang motif ingin mencelakakan saya, ada motif yang sekedar ingin menjual nama saya. Tapi saya menganggap bahwa yang salah adalah tidak adanya sistem berpikir publik, tidak terlihat ada penggunaan reason di dalam debat publik, the public use of reason atau the use of public reason tuh. Nah, ini terkait juga dengan cara belajar di universitas atau cara belajar di komunitas-komunitas. Kita perlu menerangkan bahwa kalau semua itu sekedar untuk pamer tentang kapasitas masuk di dalam percakapan sosial melalui sosial media, yang ada soal. Tapi kalau di belakangnya ada begitu banyak motif, dan saya kira hukum kita mungkin tidak ada hukumnya untuk memakai nama orang secara sembarangan hanya dengan nambahin 1 titik, koma atau dash, slash, lalu dianggap bahwa itu akun seseorang, apalagi akun saya. Itu penanda bahwa yang bersangkutan tidak percaya diri kan. Jadi sekali lagi, saya tidak punya akun yang selain yang ada di FNN, dan sebagian besar yang ada di FNN atau seluruh yang ada di FNN itu ada percakapan saya dengan Hersu, dan Anda bisa lihat seluruhnya percakapan saya dengan Hersu Beno Arif. Ada percakapan yang metodologis tuh, yang menghindari sensasi atau berupaya untuk tidak peduli sebetulnya dengan gejala baru, yaitu asal kutip atau pamer sesuatu yang sensasional. Tetap FNN dimaksudkan untuk membiasakan diri, bukan menuntun percakapannya, membiasakan diri masuk dalam kedalaman analisis. Nah, itu poin atau hal yang ingin saya ucapkan hari ini, karena banyak pertanyaan ke saya hari-hari ini. Rock, lu banyak betul ya quotation lu di mana-mana. Wah, kalau sebanyak itu berarti gua nggak pernah istirahat dong. Padahal hobi gua adalah istirahat. Istirahat dari kebisingan publik, lalu coba hiking setiap hari. Jadi itu intinya tuh. Nah, saya tetap percaya bahwa mereka yang memakai nama saya tentu tidak ada maksud buruk di situ tuh, karena kelihatan semuanya baik. Tapi maksud ngompor banyak di situ tuh, sehingga satu waktu presiden mungkin tercengang tuh di malam hari membaca atau mendengarkan uraian saya yang sebetulnya bukan dari saya tuh analisisnya tuh. Saya kira itu poin dasarnya. Tapi kita pastikan bahwa kita tidak ingin tutup hak rakyat untuk beropini. Yang ini kita hindari adalah kedangkalan di dalam beropini. Salam akal sehat. Salam akal sehat.